ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Megawati kritik tagline Indonesia Maju. Respon Jokowi, kemajuan adalah kunci mengelola SDA untuk kesejahteraan. Pada saat Megawati menjadi presiden itulah aturan pemeriksaan kesehatan fisik calon presiden diberlakukan, sehingga Gus Dur pun tidak lolos. Sidang kabinet, Pak Jokowi lo bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan, gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan, disiarkan langsung. Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Saya mau meriak satu komentar dari mantan presiden, ketum partai Megawati Soekarnoputri. Katanya Megawati itu mengkritik tagline atau slogan dari Joko Widodo, yaitu slogan Indonesia Maju. Duh, Bu Mega, gak pengen Indonesia maju atau bagaimana? Ini tagline aja dikritik juga. Kayaknya habis bahan buat mengkritik Pak Jokowi yang katanya pengkhianat partai itu. Jangan sebegitu bencinya lah. Gimana itu kan presiden kita, Mas Ihan. Masa soal slogan juga dikritik? Aduh, apalagi slogannya Indonesia Maju. Saya tanya nih, Ibu gak pengen Indonesia maju atau gimana nih? Megawati kritik tagline Indonesia Maju. Respon Jokowi, kemajuan adalah kunci mengelola SDA untuk kesejahteraan. Hubungan Jokowi dan Megawati kembali memanas usai Buk Mega mempertanyakan tagline pemerintahan Jokowi yaitu Indonesia Maju. Presiden menyebut tagline itu bertujuan untuk membakar semangat generasi muda agar bisa mengelola sumber daya alam bangsa demi kesejahteraan masyarakat. Sementara Megawati beranggapan tagline ini akan membuat Indonesia kembali terjajah oleh asing seperti Cina karena lahan digadaikan Jokowi selama 190 tahun. Pendapat ini membuat Jokowi kecewa karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat sehingga islah atau rekonsiliasi antara Jokowi dan Megawati semakin sulit terjadi. Sebenarnya kalau misalkan HGU, Hak Guna Usaha 190 tahun ini sebelum viral sekarang ya kan, itu tahun 2023 Ketua DPR Puan Maharani itu pernah ngajakin Jepang untuk investasi juga ke Indonesia dengan HGU 190 tahun. Serius, coba cek beritanya. Jadi kenapa sekarang jadi viral, diserang-serang? Ya karena simple. Jokowi sedang tidak menguntungkan mereka dan mereka adalah orang yang kalah. Simple sekali penjelasannya. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu jawaban yang paling tepat untuk kubu pengkritik dari Jokowi ya. Minta maaf, udah serah kalian aja lah. Semua kebijakan baik masih dikritik juga. IKN dikritik ya kan. Ini sampai slogan Indonesia Maju dikritik. Apanya yang ini sih? Aduh, saya bingung juga nih. Ini tuh cuman slogan. Walaupun cuman
cuman slogan. Tapi ini tuh menunjukkan semangat Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Masa gak mau maju? Aneh banget ya kan? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami memberikan penghargaan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua arahan, bimbingan, wejangan dari beliau kami catat baik-baik dan kami jadikan panduan di dalam bekerja dan bertindak. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata raya memiliki arti besar. Indonesia yang raya atau Indonesia yang besar adalah sebuah fakta yang tidak perlu lagi kita perdebatkan panjang. Kalau kita mendengarkan paparan Ibu Megawati di dalam acara kemarin, beliau mengingatkan kita kembali akan sebuah pesan penting dari Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno mengenai membangun jembatan emas. Dan persis inilah yang terus-menerus diperjuangkan, dikerjakan oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Terus-menerus bekerja, membangun jembatan emas yang niscaya akan membawa bangsa kita menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, yang lebih baik, yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih Ibu Mega yang terus-menerus mengingatkan kita mengawal perjuangan ini agar selalu berada di dalam track yang benar membangun jembatan emas menuju Indonesia maju. Mohon kerjasamanya, kolaborasinya terus Ibu mengawal perjuangan ini, karena hanya dengan bekerja dan berjuang bersama-sama kita akan bisa sukses membangun jembatan emas menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Jawab kritikan Megawati paling tepat memang begitu. Terima kasih Bu atas informasinya gitu ya kan. Ibu duduk dulu tuh, keringetnya udah sejagung-jagung gitu ya kan. Jangan berdiri terus. Istirahat Bu ya. Banyakin minum teh sama cucu gitu. Itu udah yang paling tepat itu. Terima kasih ya kan. Masa slogan loh. Slogan dikritik, ya ampun. Kayak kurang bahan banget buat mengkritik gitu. Ada beberapa aspek dari pernyataan Ibu Mega yang menurut saya kurang tepat. KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan. Gitu. Itu rentetan dari TAP MPR nomor 11 MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Diperintahkan itu supaya bentuk antara lain bentuk korupsi. Maka lahirlah dalam Undang-Undang 45 ini pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi waktu itu KPK tuntutan waktu itu ya, berhubung perkembangan negara dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru menuju reformasi. Nah, ada tuh. Jadi emang perintah undang-undang gitu ya, kebetulan aja Megawati yang memimpin gitu ya kan. Tapi memang ketika disebut diklaim bahwa KPK adalah bikinan saya, ketika ada penyidik yang mencoba untuk mengusik anak buah saya akan langsung lapor ke Kapolri. Ngapain? Itu intervensi hukum namanya kalau menurut saya sih. Bu Mega itu terlalu sombong dengan menyiratkan seakan-akan KPK itu tidak boleh menyentuh Hasto misalkan ya kan. Siapa lagi? Ya gitulah, kan jadi kontraproduktif. Katanya bikin KPK, tapi kenapa ketika KPK kerja gak boleh? Ya gara-gara yang dikerjain KPK anak buahnya. Gitu. Dur agar tidak maju menjadi calon presiden. Sebelumnya, Gus Dur yang telah dipilih MPR untuk menjadi presiden dilengsarkan oleh Megawati dan Amin Rais melalui sidang istimewa MPR. Kemudian digantikan oleh Megawati. Pada saat Megawati menjadi presiden itulah aturan pemeriksaan kesehatan fisik calon presiden diberlakukan, sehingga Gus Dur pun tidak lolos. Tahun 2004, ada skenario politik DPR untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden menjadi 20% kursi DPR. Kemudian pada 2009, dinaikkan menjadi 25%. Upaya ini tentu saja dilakukan oleh partai politik yang mempunyai jumlah kursi paling besar di DPR, yakni PDIP. Upaya tersebut tak lain untuk mengganjal SBY
agar tidak bisa maju menjadi calon presiden. Namun karena pemilihan anggota legislatif saat itu masih dilaksanakan sebelum gelaran Pilpres, upaya mengganjal SBY melalui presidensial threshold gagal total. Partai Demokrat berhasil memenangkan Pileg 2009 dengan perolehan 150 kursi DPR, yang ekuivalen dengan 26,4% kursi DPR. SBY pun melenggang dan kembali mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi berhasil mengalahkan Megawati, sehingga membuat Megawati membenci SBY hingga sekarang. Gimana? Soal hukum, ngatur-ngatur, bikin aturan untuk kepentingan elit, sudah bisa dicek lah ya. Sidang kabinet, Pak Jokowi lo bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan, gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan, disiarkan langsung. Nah saya tahu nih ada yang main di sini, ada yang main di sini kan. Nah, saya masuk di sini, ya pura-pura nggak tahu aja. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur, periode tidak bisa bertambah. Ini saya kan. Ketika ini harus menteri ini, menteri itu, ngadakan ini, ngadakan itu. Saya jalan. Saya yang diperintah. Dan Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat. Jadwal pemilu harus ditetapkan. Saya rapat jadwal pemilu itu di kantor saya. Beberapa menteri sama ini dari Presiden. Nah, kan sulit lalu. Ini menarik. Ketika Mahfud MD sendiri yang menjadi saksi bagaimana Jokowi itu memerintahkan dirinya, statementnya jelas, jadwal pemilu sudah ditetapkan, laksanakan. Berhenti mengatakan melempar isu tentang 3 periode. Tidak pernah ada isu seperti itu. Hey, Mahfud MD, bagaimana Mahfud MD yang jadi wakil dari Ganjar yang didukung oleh PDIP, itu banyak sekali kader PDIP mulai dari Adian Apitupulu, siapa lagi ya, yang menceritakan katanya Jokowi memohon-mohon Bu Mega untuk direstui 3 periode. Beda cerita. Ini juga beda cerita dengan apa yang dikatakan oleh Puan Maharani ketika wartawan mengatakan atau bertanya apakah benar Joko Widodo meminta restu untuk 3 periode. Jawaban Puan, setahu saya tidak pernah ada yang seperti itu. Apakah isu 3 periode adalah isu yang mengada-ngada? Ada beberapa daerah yang diproyeksikan calon dari Kim itu lawannya kota kosong. Ya, lawannya kota kosong. Salah satu di antaranya misalkan adalah kemungkinan Kalimantan Timur misalkan. Kemudian juga mungkin Sumatera Utara juga perkembangan dan lain-lain sebagainya. Ini lawan kota kosong. Nah, ada juga daerah-daerah yang diproyeksikan ya all Kim final. All Kim final. Ya misalkan daerah Banten misalkan. Ya di situ juga semua Kim di situ. Koalisi Indonesia Maju. Jadi ada calon yang dimotori oleh teman-teman dari Gerindra satu sisi, dan juga ada calon yang dimotori oleh dari teman-teman dari Partai Golkar. Jadi ini dua-duanya dari Kim. Artinya siapapun yang menang adalah Kim. Ini kabar yang sedikit agak nyelekit buat PDIP. Di beberapa tempat, di beberapa daerah, Koalisi Indonesia Maju begitu dikdaya. Dan ini membuat PDIP tuh kayak lemes duluan gitu. Kita sebut Sumatera Utara. Bobi Nasution mendapatkan dukungan dari 7 atau 8 partai di sana. Tinggal PKS atau PK Hanura dan juga PDIP itu sendiri. ya bertolak belakang dengan kesombongannya gitu. Kita sebut daerah lainnya. Jateng itu ada Ahmad Lutfi, ada Kaesang, ada Sudaryono. Walaupun ada isu Sudaryono dan Ahmad Lutfi dikasih jabatan baru untuk memberi jalan ke Kaesang. Menurut saya enggak. Ahmad Lutfi dan Sudaryono dikasih jabatan baru biar memudahkan partai PDIP itu buat ini nih gue kasih tempat nih.
Ini orang-orang mentereng di Jateng sudah saya tarik nih. Biar Jateng tuh lebih seru pertandingannya. Nggak lawan kota kosong. PDIP ya tunjukkan pesonamu gitu. Misalkan ditantangin malahan. Nih gua pur ya kan. Ibarat pertandingan bola di pur nih. Di pur silahkan majuin calon. Ini yang berpeluang menang udah kita tarik nih. Jagoan-jagoannya kita suruh duduk dulu nih ya kan. Ayo silahkan. Daerah lain Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ya kan? Survei dari Khofifah elektabilitasnya itu mentereng sekali. Yang bisa menyaingi sementara belum ada secara survei ya. Tapi PKB masih kekeh dan itu mungkin akan koalisi dengan PDIP. Apakah bisa menang? Nggak tahu juga. Tapi dari hasil survei lawan kota kosong itu kayaknya ya kan. Kalau menurut kalian seperti apa pilkada nanti? Kasih komentar di bawah. Oke? Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.